Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifah Latifah, prodi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tugas dari dosen pengampu Ibu Wahyuni SE MAK selaku dosen auditing 2. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dua judul materi, yaitu pemeriksaan aset tak terwujud dan pemeriksaan reliabilitas jangka panjang. Oke, baik, kita memasuki pembahasan pemeriksaan aset tidak terwujud atau intangible asset. Sifat dan contoh. Pengertian sifat dan contoh aset tidak berwujud menurut SAK ETAP. Aset tidak berwujud adalah suatu aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Suatu aset dapat dikatakan dapat diidentifikasi jika yang pertama dapat dipisahkan, yang kedua muncul dari hak kontraktual atau hukum yang lainnya. Aset tidak terwujud tidak termasuk yang pertama efek atau surat berharga, yang kedua hak mineral atau cadangan mineral, misalnya minyak, gas, dan sumber daya lainnya yang dapat diperbaharui. Aset tidak terwujud dapat diakui jika yang pertama kemungkinan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan, yang kedua biaya perolehan aset dan nilai aset dapat diukur secara andal. Menurut penulis, sifat aset tidak berwujud adalah yang pertama, mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun, tidak mempunyai bentuk sehingga tidak dapat dipegang, diraba maupun dilihat, yang ketiga, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang secara material. Contohnya, goodwill, hak cipta, hak paten, dan franchise. Kita memasuki tujuan pemeriksaan aset tidak berwujud. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik pada aset tidak terwujud. Yang kedua, untuk memeriksa apakah perolehan, penambahan, dan penghapusan aset tidak terwujud didukung oleh bukti-bukti yang sah atau lengkap. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah aset tidak terwujud yang dimiliki perusahaan masih mempunyai kegunaan di masa yang akan datang. Dan yang keempat, untuk memeriksa apakah amortisasi aset tidak terwujud dilakukan secara dengan standar akuntansi keuangan ETAP atau PSAK atau IFRS. Selanjutnya, audit prosedur aset tidak berwujud. Yang pertama, periksa atau evaluasi internal kontrol aset tidak berwujud. Yang kedua, minta perincian aset tidak berwujud pertanggal laporan posisi keuangan, yang antara lain menunjukkan saldo awal, penambahan, amortisasi, dan penghapusan, serta saldo akhir. Yang ketiga, cocokkan saldo awal dan saldo akhir ke dalam buku besar, lalu cek voting dan cross voting. Yang keempat, periksa penambahan aset tidak berwujud. A. Apakah diotorisasi entitas yang berwenang? B. Periksa notolet rapat direksi atau pemegang saham untuk mengetahui apakah otorisasi tersebut diberikan melalui rapat tersebut. C. Periksa keabsahan dan kelengkapan bukti dalam bukti pendukungnya. Yang kelima, periksa amortisasi dan penghapusan jika ada aset tidak berwujud. Yang keenam, periksa perjanjian-perjanjian
yang dibuat entitas dengan pihak ketiga. Yang ketujuh, periksa apakah perjanjian aset tidak berwujud dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi Indonesia, etap PSAK atau IFRS. Contoh kertas kerja pemeriksaan aset tak berwujud. Saldo awal tanggal 1 bulan 1 2015. Jumlahnya 325 juta rupiah fee per penambahan tahun 2015. Tanggal 13 bulan 7 2015 dengan nomor bukti BK 106 per 7 per 15. Pembelian hak paten untuk produk baru. Jumlahnya 500 juta rupiah VO. 17 bulan 2 2015 dengan nomor bukti BK 77 per 12 per 15. Pembelian copyright untuk buku baru. Jumlahnya 100 juta rupiah VO. Dengan jumlah 600 juta rupiah. Pengurangan tahun 2015 amortisasi Goodwill X PTA 5% dikali 600 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. Hak paten 10% dikali 6 per 12 dikali 500 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Penghapusan Goodwill X PTB. Jumlahnya 25 juta rupiah. Jadi hasilnya sama dengan 80 juta rupiah. Saldo per buku tanggal 31 bulan 12 2015. Jumlahnya 845 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Menurut penulis, liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Beberapa contoh liabilitas jangka panjang. Yang pertama, kredit investasi, yaitu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan yang bukan bank. Yang kedua, utang obligasi, yaitu pinjaman jangka panjang yang diperoleh suatu perusahaan dengan menjual obligasi. Yang ketiga, wesel bayar, yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Yang keempat, utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk atau perusahaan afiliasi. Yang kelima, utang subordinasi. Yang keenam, leasing loan. Dan yang ketujuh, utang leasing atau utang dalam rangka sewa berguna. Tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Yang pertama, terdapat internal control yang baik atas liabilitas jangka panjang. Yang kedua, liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal laporan posisi keuangan neraca yang diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, liabilitas jangka panjang yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan betul-betul merupakan kewajiban suatu perusahaan. Contoh kertas kerja accurate interest. Saldo tanggal 1 bulan 1 2015. Sejumlah 6.500.000 rupiah fee. Beban bunga tahun 2015 sama dengan 15% dikali 300 juta rupiah. Jumlahnya 45 juta rupiah. Pembayaran bunga tahun 2015 Januari 2015 sejumlah 6.500.000 rupiah VO. Bulan Februari sampai Desember 2015 11 dikali 3.750.000 rupiah sama dengan 41.250.000 rupiah VO. Yang
yang hasilnya hasil dari keduanya Rp47.750.000. Jadi saldo 31 Desember 2015 sama dengan Rp3.750.000. Baiklah, itulah tadi dua pemaparan materi